Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gita Amelia dari kelompok 4 selaku moderator untuk memandu berjalannya diskusi pada kali ini. Lalu ada pula anggota saya, Aditya Pratama sebagai pemateri keempat, Naila Fadila sebagai pemateri kedua, Sania Putri sebagai pemateri pertama, dan Siti Safitri sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan membacakan latar belakang, rumusan masa, dan tujuan. Latar belakang di Indonesia saat ini, perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Negara-negara yang saat ini disebut dengan negara maju telah menempuh pembangunannya melalui 3 unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama, yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua yaitu perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Yang akhirnya pada tingkat ketiga, tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap yang sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalahnya di sini ada 7 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsumen? Lalu bagaimana dasar hukum perlindungan konsumen itu sendiri? Lalu apa yang dimaksudkan perlindungan konsumen? Lalu apa saja asas dan tujuan perlindungan konsumen? Yang keenam, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Dan yang keenam yaitu apa hak dan kewajiban konsumen. Lalu yang terakhir, apa hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Lalu adapun tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsumen, lalu untuk mengetahui dasar-dasar hukum perlindungan konsumen, dan yang ketiga untuk mengetahui maksud dari perlindungan konsumen itu sendiri, dan yang keempat untuk mengetahui asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Yang kelima, mengetahui prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang keenam, untuk mengetahui apa hak kewajiban dari konsumen, dan yang poin terakhir yaitu hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri-pemateri pada kelompok saya kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Konsumen secara harfiah memiliki arti orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Nah, di sini ada pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Yang kedua, konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan pemanfaat barang atau jasa untuk diproduksi. Disebut sebagai produsen, menjadi barang atau jasa lain untuk memperdagangkannya, disebut distributor. Dengan tujuan komersial, konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan pemanfaat barang atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan pengertian konsumen menurut pengertian pasal 1 angka 2 Undang-Undang PK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
Jadi, konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK dan golongan rumah tangga produksi atau RTP. Kemudian saya juga akan menjelaskan dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati rancangan undang-undang atau RUU tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Nah, di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Kemudian berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha-usaha Tidak Sehat. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Kemudian Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/7/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, indeg, provinsi, kabupaten, kota. Dan yang terakhir yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbaik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli. Kemudian tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Selanjutnya yaitu ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302 /MPP/KEP/10/2001 tentang pendaftaran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintahan Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1/1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kapasitas hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kapasitas hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kapasitas hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen yang bermula dari benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan di antara keduanya. Kapasitas hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memperdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa, kebutuhannya, serta mempertahankan atau membela hak-haknya. Apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemauan konsumen. Di sisi lain, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang menterinya melindungi kepentingan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseorangan Terbatas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang merek. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelola lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual atau haki tidak teratur dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. Ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek yang melanggar menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa yang melanggar ketentuan tentang haki. Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Yang pertama yaitu asas perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada 5 asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima yaitu asas kapasitas hukum. Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kapasitas hukum. Tujuan perlindungan konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah yang ke-1 yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Dan ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Dan yang keenam yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang ke-1 yaitu let the buyer beware, atau pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri, dan konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Dalam UU PK, caveat emptor berubah menjadi caveat venditor. Dan yang kedua yaitu the Duclair theory. Dan yang ketiga yaitu the privity of contract, atau pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati, ia tidak dapat dipersalahkan. Dalam pasal 1865, KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Atau kelemahan beban berat konsumen adalah membuktikan. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara keduanya mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal di luar yang diperjanjikan. Fenomena kontrak standar yang bantak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dan yang keempat yaitu kontrak bukan syarat. Prinsip ini tidak mungkin lagi dipertahankan. Jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak konsumen sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika di negara adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa. Dan yang keempat, hak untuk didengarkan pendapat keluhannya atas barang jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Di samping hak-hak yang dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi atau persaingan curang. Di Indonesia, persaingan curang ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian, jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum. Hal ini terbukti telah diaturnya hak konsumennya yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Termasuk di dalamnya juga diatur tentang bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya. Kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada gelombang besar sesuatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK, dan golongan rumah tangga produksi, yaitu RTP. Hak produsen atau pelaku usaha atau wirausahawan. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU PK adalah yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang ketiga, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang jasa yang diperdagangkan. Dan yang keempat, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Produsen yang pertama, beretikat baik dalam kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga, memperlakukan melayani konsumen serta benar serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang jasa yang diproduksi. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji mencoba barang jasa. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang jasa yang diperdagangkan. Dan yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi penggantian bila barang jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang menawarkan jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 8. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang jasa secara tidak benar atau seolah-olah secara langsung tidak langsung merendahkan barang jasa lain. Pasal 9. Pelaku usaha dalam menawarkan barang jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai. Pasal 10. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara perjanjian memberikan hadiah berupa barang jasa secara umum atau cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana dengan yang dijanjikan. Pasal 13. Pelaku usaha dalam menawarkan barang jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui secara undian dilarang untuk yang pertama, tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. Yang kedua, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. Yang ketiga, memberikan hadiah tidak sesuai dengan dijanjikan. Yang keempat, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang ditujukan. Pasal 14. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Pasal 19. Yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang jasa yang sejenis setara nilainya, atau perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Yang keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Yang kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan. Dan saya akan membacakan kesimpulan. Baik,
Kesimpulannya yang bisa saya ambil dari materi kali ini yaitu kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas mereka harus diperbudayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka, mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen atas hak-hak serta kewajiban mereka. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.